wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar warga Indonesia dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Yohanes di channel pendidikan dan politik. Hari ini kita akan ngobrol ngobrol dan diskusi ringan tentang badai dan pengkhianatan politik dan pengkhianatan demokrasi. Badai demokrasi dan politik di Indonesia. Diduga, terutama saya duga sangat keras diawali dan dipicunya oleh seorang namanya Jokowi. Diduga ini terjadi hingar-bingarnya ini, bahkan dia ngomong bahwa di Indonesia itu banyak dramatisasi gitu ya, sinetron gitu. Itu menurut saya kata-kata bohong dan tidak benar. Nah, ini pemicunya adalah pimpinan tertinggi di Indonesia. Karena ada kebohongan politik, kejahatan demokrasi, badai demokrasi, kejahatan hukum gitu, tipu-tipu soal hukum dan sebagainya, dan pemaksaan kehendak, pemaksaan kekuasaan sehingga berbagai hal di Indonesia itu terjadi seperti ini. Jadi menurut saya Jokowi kurang konsisten dalam memegang tampuk kepemimpinan di negara Indonesia ini, terutama sebagai presiden ya. Jadi kalau menurut saya sebagai presiden yang baik itu bukan bersifat seperti itu. Apalagi itu dibesarkan ya dari kubu saya lah gitu ya. Jadi saya itu dibesarkan dari PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua Umum kita Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri itu melatih, mendidik saya, membimbing saya, memotivasi saya untuk konsisten, mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya manusia, ya, sumber daya ya. Nah, kalau seorang Jokowi dari aspek ideologi aja sudah nggak jelas, bagaimana konsistennya untuk memimpin negara ini? Jadi jangan terbuailah sekarang ini omongan besar seorang Jokowi sehingga saya secara pribadi cukup kecewa, sangat sedih karena sama-sama dulu kurus kering itu di Tuku Umar itu Pak Jokowi itu sedang kurus kering gitu ya, udah dikembangkan menjadi wali kota, dikembangkan menjadi gubernur, minta presiden dikasih. Kalau minta 3 periode ya, kalau membaca, mendengar dan mengamati berbagai perkembangan di media massa gitu ya, dari berbagai hal. Kalau minta presiden 3 periode yang nggak masuk akal, bagaimana logikanya? Ketua umum saya kalau dipaksakan begitu pasti nggak mau, pasti nggak, berarti itu melanggar konstitusi. Ibu selalu memberikan dan melatih saya untuk peduli, turun ke bawah, bukan basa-basi. Bahkan saya 15 tahun yang lalu diajarkan oleh ibu agar para kader, terutama para wakil rakyat, petugas partai semua harus mampu memaknain kebutuhan yang mendasar, misal sembako. Kita harus tahu, diajarin orang-orang yang petugas partai ini, pengurus partai ini tahu bagaimana kesusahan rakyat, masyarakat di sekitarnya. Termasuk harga cabai saja, Ibu Mega itu sudah ngajarkan kita 15 tahun yang lalu, termasuk ketahanan pangan. Nah, sekarang ini dari demokrasi aja udah diacak-acak, dugaan saya keras itu adalah diacak akselerasinya, kekisruhan ini, gonjang-ganjing ini dari aspek politik, aspek hukum, aspek demokrasi. Dugaan saya dipicu oleh seorang Jokowi. Jadi saya sangat sedih dan kecewa. Saya Yohanes Sugianta, saya sudah berjuang mati-matian untuk saudara Jokowi untuk memenangkan sebagai presiden. Berkorban jiwa, raga, waktu, ya, biaya dan sebagainya, tekanan psikologis bagaimana saya mendukung dan recovery saudara Jokowi untuk menjadi presiden kali ini. Jadi ya saya sedih saat ini. Bagaimana Bung Unti, kalian apa yang kalian tanyakan pada saya? Bagaimana? Ada apa yang kamu tanyakan pada saya? Ya bos. Makanya selama ini kok Jokowi bisa seperti itu. Sedangkan mereka 10 tahun bertahun sudah menjadi seorang presiden. Hanya hitungan detik dia bisa memutarbalikkan gitu ya. Memutarbalikkan
Hmm. Ya begini, ya kita jangan terkesima dari apa tuh ya, tutur kata yang seperti itu, seolah-olah dia peduli dengan rakyat, seolah-olah dia konsisten dengan kita. Data dan faktanya sekarang ini jauh apa yang kita harapkan. Kita nggak perlu kecewa, nggak usah disesali. Itulah karena kenapa bisa begini, karena tidak punya ideologi yang mantap seperti yang digariskan oleh partai kita. Mantap ideologi gitu, punya konsisten, mantap organisasi. Dari organisasi itu kan ditabrak-tabrak. Coba bayangin sekarang anaknya sudah diangkat jadi wali kota di Solo, dijadikan juga anak menantunya dijadikan wali kota di Medan. Kurang apa lagi? Masa kamu harus haus kekuasaan? Masa kamu harus nyontoh seperti itu? Otak ya, perilaku, sikap, moralitas, ya gitu kan, konsistensi, gitu ya, ucapan bibir dan ucapan hati itu harus seimbang apa yang kita katakan. Nah kalau apabila kalian berkhianat, mengkhianati negara, mengkhianatin kami, nah itu nanti akan dibalas di akhir nanti. Jadi gak usah perlu kecewa berat Bung Ti, karena ya seperti inilah kehidupan hitam putihnya. Ya, kalau mengutip kata-kata Bung Rocky Gerung, yaitu kejahatan demokrasi, pengkhianatan demokrasi, pengkhianatan politik, pengkhianatan hukum. Ya, bagaimana kan ini udah dikatakan beberapa kali oleh Bung Rocky bahwa itu di dalangnya para pemimpin-pemimpin kita yang tidak bertanggung jawab. Sehingga saya pribadi sebagai salah satu pegawai pengurus partai yang sangat besar dan pemenang, ya saya ya kecewa, wajar sebagai manusia, tapi saya akan berusaha maksimum. Kita harus berusaha maksimum, kawan-kawan semua, untuk bagaimana kita memenangkan satu putaran dengan kita tidak menganggap remeh pada lawan, tapi kita harus berjuang penuh, powerful. Bagaimana kita bertarung dengan logika, gagasan, kepekaan terhadap nusa dan bangsa, terhadap masyarakat di sekitarnya, bukan semaunya merubah konstitusi, merubah ini seenaknya aja, dan tidak bermoral, ya, tidak beretika. Kan dalam politik juga ada etika politik yang harus kita jaga bersama-sama. Kalau kita berpolitik itu ada kesantunan, ada komunikasi, ada etika, ada moral, dan sebagainya, saya yakin negara kita akan lebih makmur lagi, lebih maju lagi. Jadi tidak benar kalau Bung Jokowi itu mengatakan bahwa di Indonesia itu kebanyakan dramanya. Itu omong besar, drama politik. Ya, itu dinamika politik yang kita harus mengedepankan adu gagasan, bukan penipu dan bukan pembohong. Jadi drama politik yang Bung Jokowi bilang itu, atau sinetron itu, ya salah besar. Kalau sebagai presiden nggak boleh ngomong begitulah. Saya sebagai pelaku politik juga sangat kecewa sama Bung Jokowi. Tapi itu saya lupakan. Pasti saya mampu memenangkan pertarungan ini. Saya akan bersama-sama rakyat dan sahabat-sahabat saya berjuang bersama-sama bagaimana kami mampu mengawal demokrasi ini dengan baik dan jujur. Kita tidak pernah takut menghadapi berbagai hal. Yang terpenting adalah saya terutama konsisten, punya kekuatan dulu yang kuat, punya harapan yang besar gitu. Positive thinking, mengawal pemilu, pelaksanaan pemilu ini dengan sungguh-sungguh dan bisa jujur gitu. Kita jauhkanlah dari tipu-tipu maksiat politik ya. Jadi nggak benar kalau itu dari baru bocah kemarin sore lagunya udah tengil gitu ya, dan mengeblamkan sosial media seolah-olah itu representatif dari seluruh anak muda yang mana? Anak saya latih untuk berjuang sungguh-sungguh, bukan bersikap tidak konsisten, tidak beretika, tidak bermoral. Saya selalu melatih anak-anak saya untuk bisa konsisten, sopan santun, hormat pada orang tua, peduli pada masyarakat sekitarnya, bisa berpikir positif dan
menggembirakan untuk bangsa dan negara. Jadi nggak perlu khawatir, Bung Entik, apapun yang terjadi kita harus bersukacita, bergembira untuk bagaimana berpolitik ini dengan sopan santun, dengan beretika, dengan mengedepankan gagasan dan bagaimana memenangkan pertarungan politik ini sehingga kita nggak perlu 2 putaran, cukup 1 putaran aja. Begitu kok repot-repot gitu. Jadi nggak penting itu apa tuh. Saya juga nggak pernah dikasih makan sama Jokowi kok. Saya hidup ini sebagai manusia yang saya berjuang udah puluhan tahun, saya berjuang dengan masyarakat. Saya bisa hidup tuh bukan dari dia. Saya hidup dari dari masyarakat sekitar saya yang selalu menopang saya. Saya hidup itu dari rakyat. Jadi saya hidup dari rakyat dan kerja keras saya sehingga saya sampai detik ini sudah lebih dari 50 tahun bisa hidup karena teman-teman saya, rakyat sekitar saya. Jadi saya harus konsisten dan komitmen, bukan menciptakan badai demokrasi, pecundang politik, pengkhianatan politik, pecundang hukum. Nah, itu keliru besar. Jadi kalau yang seberang sana itu mau melakukan hal itu, silahkanlah, saya nggak akan ikut campur dalam begitu. Yang penting bagi saya dan teman-teman saya akan berjuang sungguh-sungguh memenangkan pertarungan pemilu ini dengan gagasan yang cemerlang, gagasan yang berpihak pada rakyat. Termasuk kata-kata Bu Mega beberapa jam yang lalu, kami menaruh hormat dengan Ibu Mega sudah berpartisipasi dan berjuang bersama-sama rakyat, udah puluhan tahun terlibat langsung bagaimana memperjuangkan negeri ini dari aspek demokrasi, aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi dan sosial budaya. Semua Ibu Mega mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, sopan santun, berpihak pada rakyat. Termasuk sampai sembako yang terkecil pun Ibu mengajarkan kita harus tahu situasi pasar, kita tahu harga-harga barang, sembako, termasuk cabai dan sebagainya, kebutuhan rakyat mendasar. Ibu selalu mengajarkan kita dan menjaga dan mengajari untuk ketahanan pangan diawali dari keluarga kita. Oke, keluarga Indonesia, itu tadilah bagaimana cara kita mengatasi penjahat demokrasi, badai demokrasi, kejahatan hukum dan lain-lainnya. Mari kita sikapin dengan sukacita, penuh semangat, dan kita positive thinking, berpikir positif untuk maju ke depan bersama saya dan bersama PDI Perjuangan. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!